Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfiana Faustinur, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis media pembelajaran, kita juga harus tahu apa sih itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar. Nah, langsung saja ke jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual. Jadi, kelebihan dari media visual ini yang pertama adalah belajar lebih menarik dan lebih memahami konsep. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang nyata. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, kekurangannya yang pertama itu ketergantungan pada listrik dan teknologi. Kemudian yang kedua, persiapan lebih rumit dan memakan waktu. Dan yang terakhir, biaya relatif lebih tinggi. Nah, contoh dari media visual yaitu video dan televisi. Nah, kemudian media yang kedua yaitu media cetak. Adapun kelebihan dari media cetak yang pertama adalah kepercayaan yang lebih tinggi karena proses editorial yang ketat. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menjangkau audiens tanpa memerlukan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, sifatnya yang dapat disimpan sebagai referensi. Kemudian adapun kekurangannya yang pertama adalah biaya produksi dan distribusi yang mahal, kemudian penyebaran berita yang lambat, dan yang terakhir, media cetak juga kurang cocok untuk iklan jangka pendek karena masa pakainya yang singkat. Nah, contoh dari media cetak itu seperti buku, ada modul, dan koran. Kemudian lanjut ke media visual, yang dimana kelebihan dari media ini yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian audiens. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan bahasa dan perbedaan latar belakang. Kemudian, membantu menjelaskan hal-hal yang abstrak atau sulit dibayangkan. Nah, kekurangan dari media visual ini yang pertama adalah berisiko menimbulkan salah tafsir. Kemudian, kurang efektif jika digunakan tanpa dukungan penjelasan yang verbal. Kemudian yang terakhir, pembuatan media visual sering memerlukan waktu dan biaya yang lebih. Contoh dari media visual yang pertama adalah ada gambar, kemudian ada diagram. Nah, oke, lanjut. Media yang keempat yaitu media audio. Jadi kelebihan dari media audio yaitu yang pertama meningkatkan fokus pada suara dan intonasi. Kemudian cocok untuk materi verbal dan musik. Kemudian yang terakhir, biaya produksi dan distribusi media audio relatif lebih murah. Nah, kemudian kekurangannya yaitu tidak menampilkan visual. Kemudian sulit dipahami untuk materi kompleks dan resiko salah tafsir. Nah, contoh dari media audio yang pertama adalah ada radio, kemudian ada megafon. Kemudian yang terakhir adalah media digital, yang dimana kelebihan dari media digital ini yang pertama, jangkauan dan aksesibilitas yang luas, kemudian penyampaian data yang mudah, kemudian dukungan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kekurangan dari media digital yang pertama yaitu ketergantungan pada internet dan teknologi. Nah, kemudian informasi ini kadang ada yang palsu atau hoax. Kemudian yang terakhir, kurangnya interaksi langsung. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis media pembelajaran. Oke, baik teman-teman, itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.